bahwa kita nggak salah milih guru, bahwa guru pembimbing kita adalah seorang yang mencapai kesempurnaan. Beliau ternyata adalah pembimbingnya para dewa dan manusia. Sugeng dalu. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini topik yang akan kita sama-sama cerna dalam memahami Dharma adalah memahami perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Memahami perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Namun sebelum kita melangkah ke sana, yuk sekedar melantunkan sedikit nuansa supaya menenangkan jiwa kita, juga bisa nanti membuat damai hati kita. Adik-adik juga boleh ikut. Sejenak saja kita bersama-sama melafaz nama Buddha. Notasinya seperti ini. Namo Amitofo. Kita sama-sama ya, adik-adik boleh ikut yuk. 3, 2, 1. Namo Amitofo. 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 Amitofo. Gimana adik-adik sudah bisa? Yang adik-adik bisa ya kalau romonya jelas, ibunya jelas. Artinya ini salah satu bentuk penenangan batin dan jiwa kita tatkala mungkin sedang kalau yang muda-mudi sedang gundah gulana mungkin. Kalau kita ya tua ya orang tua ya paling berhubungan dengan pekerjaan romo ibu ya. Dengan pekerjaan pernah kita bisa melantunkan itu. Kalau ibu mungkin sambil nyuci piring boleh, nggak apa-apa. Yang penting nggak di kamar mandi. Yang penting tidak di kamar mandi sambil nyuci piring, atau kita bapak-bapak mungkin bisa sambil pas ngarit nih, kalau bisa seperti itu nggak apa-apa. Kalau mungkin terlalu keras suaranya bisa dilantunkan. Kalau saya biasanya pada saat naik motor kok nggak fokus gitu loh, karena saking buru-burunya nggak fokus, itu biasa saya lantunkan sambil mengendarai kendaraan sehingga saya bisa dengan tetap konsentrasi seperti itu. Kenapa? Karena ada ketenangan batin. Oke, Ramo, Ibu, serta saudara-saudari Dhamma, pada malam hari ini kita akan coba untuk mengingat kembali, merenungkan daripada sifat-sifat Buddha, Dharma, dan Sangha. Saya rasa Romo Ibu sudah sangat hafal sekali dengan sifat-sifat Buddha, Dharma, dan Sangha. Bagaimana cerminan sifat Buddha, Dharma, dan Sangha ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang perumah tangga atau garawasa. Ini yang mungkin menjadi momentum penting untuk kita pelajari, supaya di saat demi saat, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, seketika kita menjadi menua, seketika itu kebijaksanaan kita menjadi lebih mendalam. Romo Ibu, kalau kita melihat dalam Buddha Nusati, di sana kita sering melafazkan, mengucapkan kata Iti piso bagawa arahang sama sambuddho.
dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau kita membaca artinya secara harafiah, di sana kurang lebih dinyatakan, karena itulah seorang Buddha adalah yang maha suci, yang mencapai kesempurnaan, memiliki pengetahuan terluas, serta luhur tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nirwana, pengetahu seluruh alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru bagi para dewa dan manusia. Artinya Romo Ibu bahwa kita tidak salah memilih sosok pembimbing rohani atau sosok pembimbing jalan menuju, kalau orang Jawa bilang, kasampurna. Kalau dalam bahasa Buddha sering disebut dengan nirwana atau nibbana. Di sela-sela pekerjaan kita sebagai seorang perumah tangga, garawasa, mungkin ada yang pekerja, ada yang wira swasta, ada yang wira usaha, dan lain sebagainya. Kita semakin hari semakin bertambah usia dan semakin menua. Seperti itulah dharma yang harus kita pahami. Semakin kita juga mendalami sehingga di usia senja kelak kita bisa benar-benar dipenuhi dengan kebijaksanaan dari hasil menjalankan dharma. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita akan menjadi baik. Bagaimana tadi? Yang pertama, kita telah memahami makna berlindung, bahwa kita nggak salah milih guru, bahwa guru pembimbing kita adalah seorang yang mencapai kesempurnaan. Beliau ternyata adalah pembimbingnya para dewa dan manusia. Dan beliau juga mengerti seluruh alam semesta. Kalau mohon maaf, kita saja alam di bawah kita satu trip mungkin nggak paham ya Romo ya, kecuali Romo Nyoto sama Romo Pandita mungkin telah memahami satu strip di bawah kita, satu alam. Yang kita tahu mungkin hanya alam hewan, itu saja yang sama dengan kita. Apalagi alam di atas kita, alamnya para leluhur atau para suci. Nah, beliau memahami seluruh alam kehidupan. Artinya ketika beliau memiliki sabda beliau itu benar-benar luar biasa. Karena telah memahami sudut-sudut kehidupan sehingga beliau bisa membimbing kita menuju jalan yang paling nyaman kepada kesempurnaan diri atau pencerahan atau kasampurnaan. Namun dari apa yang dinyatakan dalam Buddha Nusati ini, walaupun kita sudah menyatakan berkali-kali Buddha Saranang Gacchami, Dhamma Saranang Gacchami, Sangha Saranang Gacchami, dan seterusnya berkali-kali sedari kita anak-anak sehingga dewasa sekarang, jika tidak dilambari dengan menjalankan, maka dia adalah hasilnya sedikit. Kebijaksanaan dalam diri kita, pendewasaan berpikir dalam diri kita itu kecil gitu. Walaupun tadi dikatakan itu baru Buddha Dhamma Sati, walaupun Tripitakannya hafal semua, tapi tidak menjalankan apa yang menjadi pesan oleh guru kita, yang dipesankan oleh guru kita, tidak melatihnya, maka tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin ada karma baik lisan karena kita mengucapkan sabda, melafazkan parita atau mantra, ya hanya karma baik lisan saja.
Pentingnya kita untuk memahami. Lalu bagaimana kita mewujudkan dalam mengimplikasikan, mewujudkan, menyatakan bahwa mutiara pertama, permata pertama yaitu Buddha dalam batin kita itu bisa kita implikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dikatakan Buddha itu sempurna pengetahuannya. Ayo kita belajar menjadi seperti Buddha, banyak belajar. Belajar ilmu pengetahuan. Bagi Anda yang masih pelajar, silakan ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Bagi kita yang sudah nggak belajar lagi, jangan ragu-ragu untuk buka buku atau mungkin mencari guru untuk pemahaman yang lebih baik. Biku mungkin atau Romo Panita yang berkompeten dalam mendalami Dharma itu sendiri. Salah satu bentuk bakti kita pada Buddha adalah sujud. Pada malam hari ini kita kan sujud nih, ya. Pada malam hari kita sujud bersama-sama, kita melakukan puja bakti umum bergilir. Nah, salah satunya yang mesti kita bisa wujudkan adalah kita punya rumah ibadah. Punya rumah ibadah. Rumah ibadah kita kok jarang dikunjungi. Itu seharusnya hati kecil kita, bukan orang lain. Bukan ketika saya sebagai ketua wihara kemudian saya merasa prihatin umatnya nggak ke wihara, itu enggak. Tapi kita sendiri, Anda sendiri yang harus merasa miris, prihatin. Lah itu rumahku, kok saya enggak ke sana? Kok saya enggak merawatnya? Kok saya di sana adalah rumah Buddha, di sana ada arca Buddha, kok saya jarang ke sana gitu. Itu yang punya hati kita sendiri, Anda sendiri. Bukan kami pengurus wihara seperti itu. Itu salah satu contohnya. Jadi puja bakti umum di wihara mesti harus dijalankan. Walaupun itu bukan kewajiban. Buddha tidak mewajibkan kan kita puja bakti. Tetapi sebagai bentuk nyata, implikasi dari kita berlindung kepada Buddha, kita harus menjalankan. Jadi bukan kewajiban, tapi kita berwajib dengan dasar keikhlasan, pemahaman. Kalau kita nggak mau belajar, ya kita nggak dapat apa-apa. Walaupun guru kita begitu sempurna, kalau kita nggak mau belajar. Jadi salah satunya implikasi daripada Buddha Nusati itu sendiri, perenungannya kita rajin puja bakti, baik puja bakti bagi di rumah ataupun puja bakti di wihara. Itu menjadi tugas kita, yang itu lahirnya dari dalam diri kita, bukan diminta oleh pengurus wihara ya, tapi dalam diri kita sendiri. Karena yang bisa menyadarkan diri orang tersebut sesungguhnya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Orang lain ini hanya sebagai pemicu, pengingat. Saya mengingatkan Romo Nyoto ya, Romo malam ini kita ke sana itu ya. Kan saya hanya mengingatkan. Setelahnya Romo berkenan atau tidak kan hati kecil Romo sendiri ya. Nah, di sanalah kebudayaan itu ada. Ya, permata itu ada dalam diri kita, dalam batin kita. Setebal sebesar apa permata Buddha dalam batin Anda, itu tergantung dari Anda sendiri. Anda akan mengukirnya menjadi indah atau membuatnya menjadi pudar dalam batin Anda, itu Anda sendiri. Ini yang dimaksud dengan bagus sing hati dari dalam diri itu sendiri. Kita sendiri yang mengolahnya. Sehingga ke depan kita menjadi lebih baik, lebih bijaksana, lebih bahagia seketika usia kita bertambah. Kemudian yang kedua, merenungkan sifat daripada Dharma. Apa Dharma? Dharma itu ajaran. Sesungguhnya kita tidak salah ketika kita sudah menyatakan Dhammang sarang gacchami dutiyampi, Dhammang sarang gacchami dutiyampi, sanggang sarang gacchami. Kenapa? Saya berlindung kepada Dharma. Satu kali saya berlindung kepada Dharma, 2 kali, 3 kali saya berlindung kepada Dharma. Kenapa? Karena kenyataannya Anda bisa lihat di buku Parita, artinya saja. Dhamma itu sempurna, paling sempurna. Jadi kalau Romo ibu, adik-adik memahami ilmu pengetahuan paling sempurna itu Dharma. Ilmu paling sempurna itu Dharma. Contohnya di ilmu IPA, Aristoteles dan teman-temannya menyatakan matahari sebagai pusat tata surya. Lah 2500 sekian tahun yang lalu Buddha sudah bilang
Kalau matahari nggak cuma satu. Kalau tata surya nggak cuma satu. Kalau matahari orbitnya dari planet. Keren mana? Gitu. Dunia pertanian bilang ini hibrida, cara pembuatan ini itu. Buddha sudah menyatakan dalam Vijnana, menjelaskan dalam Vijnana. Artinya Dharma ini adalah ilmu yang paling sempurna. Tak ada lagi. Nah, tetapi apakah kita menjadi sempurna dalam pengetahuan, sempurna perilaku kita dengan pengetahuan ini atau tidak? Apakah kita bisa menjalani atau tidak? Sedikit demi sedikit Romo Ibu. Contohnya seperti ini. Salah satu bentuk permata kedua tadi kan Dharma ya. Bentuk implikasinya ya sama, puja bakti. Ketika Anda puja bakti, bukankah Anda tidak melanggar 5 sila? Itu tidak ada yang terlanggar. Kita bisa lihat di Aradhanati Sarana itu ada 4 kebutuhan umum harapan manusia dan para dewa. Sehat, sejahtera, panjang umur, mati masuk surga. Benar nggak? Ada yang berpikir lain. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun akan menginginkan sehat, sejahtera, panjang umur. Lah kalau mati masuk surga. Namun itu semua Buddha menjelaskan jalankan 5 sila. Dan ternyata ketika 1 hari 24 jam kita menjalankan 5 sila, akes yang kelanggar. Nggak jauh-jauh, saya sendiri kadang-kadang lagi menjalankan 5 sila gitu, bekerja di sana. Lisannya salah, guyon sama temennya. Ada ucapan yang terlanggar. Artinya tidak penuh kan? Lagi jalan di kebun tepung nyamuk, itu kan terlanggar semua. Maka yang tidak terlanggar sama sekali itu hanya di suasana puja bakti, Romo Ibu. Ketika Anda melaksanakan puja bakti, Anda membunuh, Anda menyiksa, Anda mencuri, Anda berucap kasar, Anda minum, Anda berbohong. Tidak kan? Semua baik. 5 sila sempurna dilaksanakan pada saat puja bakti. Ini Dharma nih, yang paling mudah dilakukan untuk kita sebagai Garawasa, paling awalan. Lah kalau pagi 1/4 jam, sore 1/4 jam, maka 1 hari 24 jam kita punya setengah jam kebajikan 5 sempurna. Kalau 1 bulan, kalau 365 hari, lumrah kalau tabungan kebajikan kita tinggi. Artinya Romo Ibu, kita mungkin akan lebih baik dalam kesehatan, kesejahteraan, panjang usia. Nah kalau mati, kemungkinan di surganya banyak gitu loh. Itu Romo Ibu. Makanya puja bakti itu bukan kewajiban, betul, tetapi itu sebagai salah satu latihan untuk kita menjadi baik. Ini bentuk dari berlindung kepada Dharma, salah satu yang paling mudah. Maka 4 kebutuhan yang kita idam-idamkan setiap makhluk itu terpenuhi. Apa tadi? Sehat, panjang umur, sejahtera, mati masuk surga. Mudah-mudahan terpenuhi. Berikutnya adalah berlindung kepada Sangga. Sangga yang dimaksud dalam Sangga Nusati adalah jalan kesucian, jalan suci. Romo Ibu tadi berlindung pada Buddha, mempelajari Dharma, menempuh jalan suci. Kenapa? Karena untuk mencapai Nibbana harus melewati 4 tahap. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Tingkatan jalan ya, jalan suci. Contoh tadi, kita menapakkan jalan suci adalah menjalankan berkewajiban puja bakti. Nanti melatih untuk mengurangi keserakahan diri dengan berdana. Nanti menolong orang. Nanti mengurangi yang jelek, menambah yang baik. Itu adalah jalan suci. Ini loh yang dimaksud dengan Sangga Nusati. Kalau jalan kita lama-lama menjadi lebih baik, lebih putih, lebih suci, ya kita akan selamat gitu. Demikian Romo Ibu tentang memaknai Buddha, Dharma, Sangga, Nusati sebagai 3 permata dan 3 perlindungan. Kita jalankan, kita nyatakan, nanti kita rasakan. Itu sehingga hidup kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, menuanya diri kita, senjanya usia kita
mudah-mudahan yang kita harapkan setara dengan keagungan budi pekerti dan keluhuran serta kesucian batin dan pikiran kita. Ini yang diharapkan dari memaknai Buddha, Dharma, dan Sangha Nusati. Demikian Romo Ibu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi mengenai perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Yang kedua informasi wihara untuk bisa kita jalankan sebagai umat yang baik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Namo Buddhaya.